Halo adik-adik, selamat pagi adik-adik semua. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Ya walaupun situasinya ada wabah virus corona, tapi kita tetap melakukan ibadah walaupun melalui online. Adik-adik, hari ini kita berjumpa lagi untuk bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan melalui lagu pujian, dan juga mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan mempelajari firman Tuhan. Kiranya adik-adik kita bersama-sama hari ini beribadah. Mari adik-adik kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan belajar dan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami mempersiapkan hati kami Bapa untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dan juga mampukan kami Bapa untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hati dan pikiran kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, dalam kehidupan adik-adik, pernahkah adik-adik karena sesuatu hal melakukan perbuatan dusta atau perbuatan berbohong? Pasti pernah lah ya adik-adik. Nah, setelah adik-adik berbuat bohong, pernahkah adik-adik merasa bersalah? Ingatlah adik-adik bahwa Tuhan melarang kita untuk mengucapkan saksi dusta atau mengucapkan kata-kata bohong. Tertulis di firman Tuhan di Keluaran pasal 20 ayat 10. Firman Tuhan yang akan kita pelajari dan dengarkan hari ini tentang dusta atau pembohongan yang dilakukan oleh Mahkamah Agama terhadap berita kebangkitan Yesus. Firman Tuhan yang akan adik-adik pelajari dan dengarkan hari ini dengan tema Dusta Mahkamah Agama. Diambil dari bahan Alkitab dari Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Dengan ayat utama diambil dari Injil Matius pasal 28 dari ayat 12 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Matius pasal 28 ayat 12 sampai 13. Setelah Yesus disalibkan dan mati di kayu salib, pada sore hari, seorang anggota majelis besar Yahudi yang bernama Yusuf yang berasal dari Arimatea tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Lalu ia pergi menghadap Pilatus dan berkata, "Ya Tuanku yang mulia, mohon izinkanlah hambamu untuk menurunkan Yesus dari kayu salib dan menguburkannya." Dan Pilatus pun mengabulkan permintaan Yusuf dari Arimatea itu. Setelah diizinkan oleh Pilatus, maka Yusuf dari Arimatea menurunkan mayat Yesus dari kayu salib, lalu mengapaninya dengan kain lenan.
lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Dan perempuan-perempuan yang melayani Yesus di Galilea ikut juga serta menyaksikan penguburan Yesus. Imam-imam kepala mengingat perkataan Yesus waktu masih hidup yang mengatakan bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi datang menghadap Pilatus dan berkata, "Sewaktu hidup, Yesus pernah mengatakan bahwa sesudah 3 hari ia akan bangkit. Karena itu Tuanku, perintahkanlah pasukan untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri mayatnya, lalu mengatakan kepada orang banyak bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, sehingga terjadi pembohongan besar." Lalu Pilatus menyerahkan tentara pasukannya untuk penjaga kubur Yesus yang ditugaskan oleh imam-imam kepala untuk menjaga kubur Yesus. Jadi pasukan tentara itu dibawa kendali oleh imam-imam kepala Yahudi. Pasukan pengawal kuburan Yesus ditugaskan oleh imam-imam kepala untuk memeterai kubur Yesus. Dan mereka ditugaskan untuk menjaga kubur Yesus selama 3 hari sepanjang siang dan malam hari. Setelah Yesus dikubur 3 hari, pada hari Minggu, di subuh hari sebelum matahari terbit, Maria Magdalena dan temannya Maria ibu Yakobus, Salome, pergi melihat kuburan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, terjadilah gempa bumi yang hebat. Tiba-tiba seorang malaikat turun dari langit, lalu menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Kemudian malaikat itu duduk di atas batu penutup kubur Yesus itu. Wajahnya seperti kilat dan pakaiannya putih sekali. Dan tentara penjaga-penjaga kubur itu gentar ketakutan dengan kedatangan malaikat itu. Mereka juga menjadi takut karena kuburan yang mereka jaga sudah kosong. Maria yang tiba di kuburan Yesus, yang mengalami gempa bumi yang hebat, dan juga mereka melihat batu kuburan Yesus sudah terguling, dan mereka juga melihat wajah malaikat yang bercahaya, membuat Maria Magdalena dan temannya menjadi gemetar ketakutan. Di saat Maria Magdalena dan temannya dalam keadaan gemetar ketakutan, berkatalah malaikat kepada mereka, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit dari antara orang mati, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempatnya berbaring." Dan Maria Magdalena bersama temannya melihat ke dalam kubur Yesus, dan ternyata kuburan Yesus sudah kosong. Yang tertinggal hanya kain kafan terletak di situ. Mendengar perkataan malaikat itu bahwa Yesus telah bangkit dari kubur, membuat Maria Magdalena dan temannya bersukacita. Lalu malaikat Tuhan berpesan kepada mereka, "Sekarang pergilah cepat, beritahukan kepada murid-muridnya bahwa Yesus sudah bangkit
Dan sekarang ia pergi lebih dahulu dari kalian ke Galilea. Di sana kalian akan melihat dia dan bertemu dengan dia. Ingatlah apa yang sudah kukatakan kepadamu. Maka segeralah Maria Magdalena dan temannya meninggalkan kuburan Yesus dengan perasaan takut bercampur gembira. Mereka berlari untuk memberitahukan hal itu kepada murid-murid Yesus. Sama seperti para wanita pengikut Yesus, anak sekolah minggu juga diminta untuk memberitakan tentang kebangkitan Yesus kepada orang lain. Saat Maria Magdalena bersama temannya sedang di perjalanan, para tentara pengawal kuburan Yesus kembali ke kota dan melaporkan segala yang terjadi pada kuburan Yesus kepada imam-imam kepala. Kemudian, setelah mendengar berita dari pengawal kuburan Yesus, imam-imam kepala berkumpul, berunding dengan para tua-tua Yahudi di Mahkamah Agama orang Yahudi. Dan mereka sepakat berencana untuk hal yang jahat, yaitu untuk membuat cerita kejadian yang sebenarnya dengan cerita pembohongan. Lalu imam-imam kepala Yahudi memberi sejumlah besar uang kepada tentara pengawal kuburan Yesus untuk menyuap atau menyogok mereka untuk mau berbuat dusta atau berkata bohong mengenai peristiwa kebangkitan Yesus. Dan tentara penjaga kubur itu disogok dengan sejumlah uang untuk mau berdusta. Sekalipun tipu muslihat atau dusta yang dicanangkan para imam kepala Yahudi, namun persekongkolan mereka dengan para tentara penjaga kuburan Yesus menjadi bahan pergunjingan di antara orang-orang Yahudi. Sebab kebenaran tidak selamanya bisa dibungkam. Dengan satu dan lain cara, kebenaran akan terkuak juga. Mereka katakan bahwa murid-muridnya mencuri mayat Yesus di saat mereka atau tentara penjaga kubur sedang tertidur. Kok mereka mengetahuinya? Padahal kan pengakuan mereka sedang tertidur. Nah, itulah pengakuan dari tentara penjaga kubur Yesus menjadi pergunjingan, dan beberapa orang Yahudi pun mengetahui bahwa pengakuan mereka adalah dusta. Kebangkitan Yesus merupakan ancaman bagi keberadaan imam-imam kepala di dalam mahkamah agama orang Yahudi. Oleh karena itu, jangan sampai kabar kebangkitan Yesus dapat menggemparkan orang Yahudi, dan jika berita ini sampai tersiar, maka semakin banyak orang percaya Yesus dan menjadi pengikutnya, sehingga imam-imam kepala tidak dipercaya lagi. Para imam-imam kepala pun sepakat berbuat kejahatan besar untuk menyebarkan berita kebohongan. Mereka menaruh kebohongan dalam mulut tentara pengawal penjaga kubur. Dari firman Tuhan yang adik-adik sudah pelajari dan dengarkan hari ini, bisa diterapkan atau diaplikasikan dalam kehidupan adik-adik sebagai berikut. Pertama, anak sekolah minggu mau memberitakan kabar gembira bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup selamanya kepada orang lain yang belum percaya. Kedua, anak sekolah minggu belajar untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kebenaran. Seperti adik-adik tidak berkata bohong, atau
Adik-adik tidak menyebarkan berita palsu atau hoax atau berita bohong kepada orang lain, bisa melalui perkataan langsung atau melalui media sosial. Dari aplikasi atau penerapan firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dan pelajari hari ini, adik-adik diminta untuk memberi tanggapan atau respon dari aplikasi firman Tuhan. Maukah adik-adik menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang lain? Ya, diharapkan adik-adik mau menceritakannya. Tetapi adik-adik ingatlah, sebelum adik-adik menceritakannya kepada orang lain, terlebih dahulu adik-adik harus bergaul akrab dengan orang itu. Dan orang itu akan melihat bahwa adik-adik, dari tingkah laku adik-adik, terlihat bahwa adik-adik itu merupakan pengikut Yesus yang taat. Sehingga pada saat adik-adik menceritakannya, mereka bisa menerima apa yang adik-adik ceritakan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Amsal pasal 13 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Amsal pasal 13 ayat 5. Adik-adik diminta untuk menghafalkan ayat hafalan ini, dan setelah adik-adik menghafalkannya, mohon direkam suara atau video adik-adik dan kirim melalui WhatsApp group untuk bisa didengar. Terima kasih. Adik-adik, telah tibalah kita di penghujung ibadah kita hari ini. Mari adik-adik lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau telah bangkit. Tolonglah kami agar tidak terpengaruh terhadap berita-berita bohong yang membantah akan kebangkitan-Mu. Pakailah kami ya Tuhan menjadi pembawa berita kebangkitan-Mu kepada orang lain. Ajar-ajarilah kami untuk tidak berkata bohong atau tidak menyebarkan berita palsu atau berita yang tidak benar dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Aktivitas sekolah minggu hari ini, adik-adik diminta membuat kartu Paskah. Buatlah kartu Paskah di lembar karton yang berukuran setengah lembar HVS atau setengah ukuran A4. Tulislah nama adik-adik di atasnya. Tulislah ucapan selamat Paskah dengan bagus dan dengan pernak-pernik warna-warni agar terlihat indah. Tuliskan juga satu ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Di sini ada diberikan 2 ayat firman Tuhan. Adik-adik bisa pilih. Atau adik-adik punya ayat yang lain dari firman Tuhan yang terkait kebangkitan Yesus juga dipersilakan. Adik-adik bisa melihat contoh kartu Paskah berikut yang telah diisi dengan kata ucapan selamat Paskah dan ayat firman Tuhan. Adik-adik bisa mencontohnya. Diberikan juga contoh kartu Paskah yang lain. Adik-adik bisa menirunya. Dan juga adik-adik bisa membuat pernak-pernik seperti ini, ada gambar kupu-kupu, gambar rumput atau kembang. Satu lagi contoh kartu Paskah
yang telah diisi ucapan Selamat Paskah dan ayat firman Tuhan yang terkait kebangkitan Yesus. Adik-adik bisa menirunya dan membuat lebih menarik lagi dengan warna-warni atau pernak-pernik yang lain. Mohon adik-adik, setelah adik-adik selesai mengerjakan membuat kartu Paskah, mohon kartu Paskah itu difoto dan dikirimkan ke WhatsApp grup untuk dapat dilihat dan diperiksa. Terima kasih.